Perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa serta pengaruhnya sampai masa kini. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Sedangkan disintegrasi bangsa yaitu perpecahan atau hilangnya persatuan suatu bangsa yang mengakibatkan perpecahan. Secara umum, penyebab disintegrasi bangsa adalah karena rasa tidak puas dan ketidakadilan masyarakat terhadap pemerintahan yang mengakibatkan pemberontakan atau separatisme. Walaupun begitu, banyak faktor lain yang menyebabkan disintegrasi suatu bangsa seperti timbulnya perpecahan antar suku dan agama, konflik berkepanjangan, ketidakpercayaan, perang saudara, pergolakan daerah, kriminalitas, aksi protes dan demonstrasi, prostitusi, kenakalan remaja. Faktor yang mempengaruhi disintegrasi bangsa. 1. Geografi. Keadaan geografi Indonesia yang memiliki banyak pulau juga merupakan salah satu penyebab disintegrasi. Ketidakmerataan pembangunan tiap pulau serta kekayaan alam yang berbeda tiap pulau akan menjadi faktor penyebab disintegrasi suatu negara. 2. Demografi. Meledaknya jumlah penduduk Indonesia dengan sumber daya manusia rendah akan menambah jumlah kemiskinan. Masyarakat yang memiliki SDM rendah ini akan mudah dipengaruhi sehingga mereka akan merasakan ketidakadilan terhadap pemerintah yang menimbulkan gerakan separatisme. 3. Kekayaan alam. Kekayaan alam yang berbeda tiap pulau membuat pembangunan tiap daerah tidak merata. Akibatnya akan ada perbedaan pembangunan yang cukup besar, di mana suatu kota atau pulau akan sangat tinggi dan juga akan sangat rendah. 4. Ideologi. Ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Akan tetapi semakin kesini paham akan ideologi semakin memudar dan akibatnya masyarakat mudah dipengaruhi kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan mereka pribadi. 5. Politik. Politik di Indonesia kini semakin banyak masalah. Mereka hanya ingin mengutamakan kepentingan partai politik mereka sendiri dibandingkan demi negara. 6. Ekonomi. Kurangnya kesejahteraan rakyat membuat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya efektivitas pemerintah dalam mengatur sistem ekspor dan impor. 7. Sosial budaya. Akibat dari keadaan geografi Indonesia yang berpulau-pulau mengakibatkan lahirnya banyak budaya yang berbeda suku, agama, budaya, dan ras. Kurangnya toleransi di dalam masyarakat ini akan terjadi konflik antar daerah. 8. Pertahanan dan keamanan. Ancaman kedaulatan bisa berasal dari dalam ataupun di luar negeri. Selain sarana dan prasarana untuk pertahanan dan keamanan juga dibutuhkan rasa kesatuan di dalam masyarakat. Ancaman disintegrasi bangsa yaitu 1. PKI Madiun 1948. Waktu 1948 dengan memproklamasikan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Sebab hasil kesepakatan Rhineville menguntungkan Belanda, pemimpin musuh. Cara penumpasan, pemerintah mengajak rakyat atau gerakan operasi militer 1 dan melakukan penyitaan dan pelarangan terhadap beberapa surat kabar berhaluan komunis. Hasil pemberontak ditumpas dan Madiun direbut kembali. Munculnya PKI merupakan awal dari perpecahan pada SI atau Serikat Islam yang mendapat pengaruh ISDV atau internasionalisme, sosialisme, demokratisme, Vereniging yang didirikan oleh Haji VM Sneflit DKK pada bulan Mei 1914 di Semarang, lalu bulan Desember diubah menjadi PKI.
Pada tanggal 13 November 1926, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Lalu pada tanggal 18 September 1948, Musso memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun, yang bertujuan ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis. Pemberontakan ini ikut menyebar hampir di seluruh daerah Jawa Timur, namun berhasil. Jawa Barat, waktu 14 Agustus 1947. Latar belakang tidak setujunya dengan pemerintah Republik Indonesia saat terjadinya perundingan Renville yang dianggap merugikan pemerintah Indonesia. Pemimpin Sukarmaji Marijan Kartasuwiryo. Cara penumpasan: melakukan operasi militer taktik pagar besi yang menggunakan ratusan ribu rakyat untuk mempersempit ruang gerak. Hasil, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartasuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Beber oleh pasukan Siliwangi. Sukarmaji Marijan Kartasuwiryo tidak setuju terhadap isi perjanjian Renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah Republik Indonesia atau Yogyakarta, ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, ia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia dengan nama Darul Islam atau DI. B. Jawa Tengah, waktu 23 Agustus 19. Latar belakang: pengurusan penggabungan laskar-laskar masuk ke dalam TNI. Pemimpin Amir Fattah. Cara penumpasan: pemerintah membentuk pasukan baru yang disebut dengan Bintang Riders. Hasil, dilakukannya Operasi Guntur pada tahun 1954. Gerombolan Amir Fattah dapat dicerai-beraikan. Dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumolangu. Selama agresi militer Belanda kedua, Amir Fattah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun, setelah banyak anggotanya, ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DITII C. Sulawesi Selatan, waktu 30 April 1950. Latar belakang: banyak pemuda Sulawesi yang tergabung dalam PRI Sulawesi ikut bertempur untuk mempertahankan kota Surabaya. Pemimpin Kahar Muzakar. Cara penumpasan: dilakukan penyergapan oleh pasukan TNI dan hasil Kahar Muzakar tertembak mati. Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan menuntut agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigad Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara, maka terjadilah pemberontakan tersebut. 3. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, waktu 23 Januari 1950. Latar belakang: APRA menuntut supaya APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan atau negara federal tersebut. Pemimpin Kapten Raymond Westerling. Cara mengatasi: melakukan gerakan operasi militer. Hasil:
Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Akan tetapi, Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, bekas tentara KNIL. Tujuannya agar pemerintah RIS dan negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundan tidak dibubarkan atau dilebur ke dalam NKRI. 4. Pemberontakan Andi Aziz. Waktu 5 Januari 1950. Latar belakang: menyerang gedung tempat berlangsungnya sidang kabinet. Pemimpin Andi Aziz. Cara penumpasan: pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil: pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan dan semua tawanan harus dilepaskan. Beliau merupakan komandan Kompi Apris yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan karena suasananya tidak aman dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap negara federasi. Ia dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor Telkom, dan pos-pos militer TNI. Pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam tempo 4x24 jam ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 5. RMS Republik Maluku Selatan. Waktu 25 April 1950. Latar belakang: tidak puas dengan terjadinya proses kembali ke NKRI. Pemimpin Dr. Christian Robert Stephen Soemukil. Cara penumpasan: diselesaikan secara damai dengan mengirimkan misi dipimpin Nelmena, gagal sehingga kemudian dikirimkan pasukan ekspedisi militer pimpinan Kawilarang. Hasil: sisa-sisa kekuatan RMS banyak yang melarikan diri ke Pulau Seram dan membuat kekacauan. Akhirnya Soemukil dapat ditangkap dan dijatuhkan hukum mati. Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephenson Soemukil, bekas Jaksa Agung NIT atau Negara Indonesia Timur. Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephenson Soemukil, bekas Jaksa Agung NIT atau Negara Indonesia Timur. Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol Sudiarto, dan Mayor Abdullah. F. PRRI atau Permesta. PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Waktu 15 Februari 1958. Latar belakang: keinginan adanya otonomi yang luas. Pemimpin Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Cara penumpasan: operasi militer. Pemerintahan mengerahkan pasukan militer terbesar di sejarah militer Indonesia. Hasil: operasi militer dipimpin A.E. Kaliurang berhasil kembali menguasai daerah. Permesta atau Piagam Perjuangan Rakyat Semesta. Waktu 7 Februari 1958. Latar belakang: masyarakat di Manado tidak puas dengan keadaan ekonomi. Pemimpin Letkol Fenty Samuel. Cara penumpasan: Pemerintahan Republik Indonesia menggunakan operasi militer untuk menghentikan pemberontakan. Setelah pemilu 1 dilaksanakan, situasi semakin memburuk
dan terjadi pertentangan. Beberapa daerah merasa seolah-olah diberlakukan secara tidak adil atau merasa dianaktirikan, sehingga muncul gerakan separatis di Sumatera, yaitu PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein, dan Permesta atau Piagam Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi Utara, dipimpin oleh DJ Somba dan Kolonel Penti Samuel. G30 SPKI, waktu 30 September 1998. Latar belakang mengganti ideologi Pancasila. Pemimpin DN Aidit. Cara penumpasan. Operasi militer. Hasil, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan dibubarkan. Pada tanggal 30 September 1965, jam 3 dini hari, PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan komunis Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain, maka diadakan operasi penumpasan. 1. Menginsyafkan kesatuan-kesatuan yang dimanfaatkan oleh PKI. 2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo dari RPKAD. 3. Gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya. Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan SK Presiden yang ditandatangani pengembang Supersmart, Letjen Soeharto, yang menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12 Maret 1966. Upaya pencegahan disintegrasi. 1. Hukum di Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan atau integrasi serta tidak menimbulkan perpecahan atau disintegrasi wilayah dan ideologi. 2. Hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak untuk mementingkan golongan ataupun pribadi melainkan demi kepentingan negara. 3. Keadilan harus dijunjung tinggi. Tidak ada penyalahgunaan hukum ataupun penindasan. 4. Toleransi antar agama, suku, dan ras harus ditingkatkan. 5. Meningkatkan rasa nasionalisme. 6. Upaya integrasi nasional harus dijalankan semaksimal mungkin dan dilakukan oleh setiap warga negara. Dampak atau pengaruh akibat disintegrasi. Akibat disintegrasi yaitu mengancam keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa yang berdampak pada pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Disintegrasi juga mengakibatkan terjadinya suatu pemisahan wilayah yang akibatnya mereka ingin mendirikan negara sendiri. Hilangnya kekayaan alam yang dimiliki wilayah yang memisahkan diri membuat negara akan mengalami banyak kerugian, baik materi maupun perekonomian negara. Kesimpulannya, kita harus meningkatkan rasa nasionalisme kita sekaligus mementingkan kepentingan negara dibandingkan mementingkan kepentingan golongan ataupun pribadi. Contohnya, banyak partai politik yang hanya mementingkan partai sendiri dibanding tujuan utama mereka untuk membangun negara semakin maju. Hal ini memilukan walaupun tidak semuanya begitu. Itulah ulasan mengenai perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa serta pengaruhnya sampai masa kini. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian disintegrasi. Disintegrasi adalah perpecahan pengaruh, konflik, dan sebaliknya. Memahami disintegrasi adalah keadaan terpecah belah, yaitu keadaan tidak bersatu padu. Keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan dan perpecahan. Dan saya menjelaskan sedikit dari pengertian strategi. Pengertian strategi di bidang ideologi adalah strategi untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. Dan di sini ideologi merupakan konsep fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Hampir semua bangsa tidak dapat lepas dari pengaruh ideologi.
Pancasila merupakan konsep fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Hampir semua bangsa tidak dapat lepas dari pengaruh ideologi. Pancasila merupakan ideologi dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memiliki status yang resmi dan tercantum pada alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dikutip dari situs Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ancaman di bidang ideologi datang dari dalam maupun luar negeri, seperti paham radikalisme adu domba dari pihak asing. Peristiwa, konflik, dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan persoalan federal dan BPOF. Masalah yang berhubungan dengan negara federal yang mulai timbul ketika Indonesia menyepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dalam perjanjian Kertajati. Berikut beberapa peristiwa pergolakan yang terjadi berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu 1. Ada pemberontakan PPRI dan Pemesta. 2. Ada BPOF dan persoalan negara federal. 1. Pemberontakan PPRI dan Pemesta. Kemunculan PPRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia diproklamasikan pada tahun 1958. Pemerintahan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Syarifuddin Perwira Negara dan anggotanya yaitu Nasir, Burhanuddin Harahap, Simbolo, dan Sumitardjojo Hadikusumo. Latar belakang dari PPRI adalah adanya kekhawatiran yang cemas pada Soekarno dan PKI, hingga akhirnya PRRI bergabung dengan Pemista yang merupakan kaum pemberontak berasal dari Sulawesi untuk memulihkan PRRI atau Pemista. Presiden mengerahkan operasi bernama Operasi 17 Agustus yang di dalamnya terdapat Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut di Sumatera Tengah. BPOF dalam persoalan negara federal, Injengkov for Federal Overlap atau Musyawarah Negara-Negara Bagian Federal adalah salah satu konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Faktor yang melatar belakang konflik adalah kesiapan pemerintahan Republik Indonesia dalam mencapai kedaulatannya, sehingga Republik harus berhadapan dengan BPOF dan Belanda, di mana persyaratan perundangan ini diawasi oleh Komisi EPPBB. Banyak masalah saat perundingan dengan BPOF karena di satu sisi pemerintahan Indonesia harus dipulihkan kekuasaannya, namun di satu sisi BPOF ingin agar Republik Indonesia melakukan gencatan senjata dan pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Masalah ini kemudian berakhir dengan posisi BPOF yang semakin berpihak kepada Republik Indonesia, hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara Republik Indonesia, BPOF serta Belanda di bawah pengawasan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesepakatan tersebut yaitu 1. Pengembalian Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Komparasi meja bundar diusulkan di Den Haag. 3. Penghentian permusuhan Republik Indonesia dengan Belanda akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.